Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan dan kesanggupan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berhimpun untuk mengikuti prosesi putus guru dan sekaligus nanti kita akan baca doa syukur dan sekaligus untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezeki yang luar biasa untuk kita semua. Salawat serta salam junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suri tauladan di muka bumi ini, sebagai pemimpin para nabi, sebagai penutup para nabi, sebagai penyempurna ajaran ilahi, juga sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk berselawat kepada Nabi walaupun satu kali. Sekiranya selawat ini akan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, di mana pada saat ini telah dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaan orang yang telah ma'rifatullah itu adalah orang yang ibarat telur baru menetas. Artinya dalam urusan hakikat, dalam urusan hakikat itu adalah eksistensinya itu baru terwujud kalau mana orang itu telah diperkenalkan dirinya, juga diperkenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang belum mencapai mengenal dirinya itu juga belum ada wujudnya? Sudah ada, tapi sebagaimana ibarat tadi saya sampaikan di awal, masih dalam bentuk telur. Artinya Saudara Suhartanto ibarat baru lahir gitu. Jadi yang baru lahir masih banyak kemungkinan kesalahan-kesalahan itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara Imam Suhartanto.
Mohon maaf malam ini saya bahwa contoh adalah kita kukuhkan sebagai Imam Suhartanto. Semoga Allah memelihara nama imam itu, karena sesungguhnya bila imam itu disematkan, hendaknya dia adalah menggunakan ilmunya untuk mengajar, serta minimal memiliki 3 kriteria yang harus dipenuhi. Satu adalah dia harus bisa menerima wahyu yuha, kadar seberapa yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dia harus bisa memiliki pembuktian hikmah setelah ilmu itu diberikan. Dan yang ketiga adalah seyogianya segera mengajar. Maka 3 hal itu adalah sebagai kriteria nama yang melekat pada diri kita yang disebut al-imam. Karena sesungguhnya tidaklah gampang untuk menjadi seorang imam, karena sangatlah banyak dan sangatlah mengikat kepada setiap langkah perbuatan ucapan adalah akan ditengarai, ditandai dan dicermati oleh jamaah. Kriteria yang pertama adalah seorang imam adalah wajib untuk membimbing keluarganya selamat dari api neraka. Kewajiban yang mengikat itu adalah harus bisa menyelamatkan anak, istri, gitu. Kalau dirinya selama tidak memiliki kesalahan yang fatal, insya Allah selamat, karena asistensinya ada dan Allah juga akan mengakui. Karena pengenalan itu adalah pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari keluarga itu bukan ujian yang ringan. Contoh-contoh yang baik kepada anak kita, istri kita, itu yang pertama. Yang biasanya kurang sabar harus bertambah sabar, karena kuncinya itu adalah sabar, gitu. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong dalam membawa keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai di hadapan Allah nanti. Saudara Imam Suhartanto, setiap kesalahan-kesalahan itu maka sendiri akan dipertanggungjawabkan sendiri. Sedangkan yang kemarin itu masih ada kesalahan-kesalahan itu yang akan ditanggung oleh imamnya, walaupun tidak semua kesalahan, gitu. Namun ada kesalahan-kesalahan itu, kalau mana kesalahan itu adalah karena mengikuti perintah imamnya, maka saat itu imamnya yang menanggung, gitu. Nah, untuk itu sejak saat ini, sekecil apapun dan sebesar apapun kesalahan itu adalah akan ditanggungnya sendiri dan sekaligus akan menjadi penanggung kesalahan anak dan istri. Pahami bahwa anak dan istri adalah tanggungan sang suami. Untuk itu
bahwa apa yang telah kita capai saat ini, janganlah merasa puas, janganlah merasa bangga, dan janganlah menjadikan kita merasa sombong. Walaupun itu tersirat di dalam hati, sesungguhnya pencapaian itu bukanlah karena ikhtiar kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena perjuangan kita, namun semua itu adalah betul-betul karena hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita merasa bahwa di dalam setiap pergaulan barangkali teman atau jamaah lupa atau terselip memanggil imamnya, maka hendaknya tidak punya rasa tidak puas atau apa, maka biasa saja gitu. Satu di antaranya. Dan jangan lupa saat ini adalah akan diingatkan berbagai banyak dengan biasa-biasanya. Biasanya mungkin yang ingatkan cuman kita, tapi ini nanti secara tidak langsung adalah gaib setelah 4 hari dengan hari ini. Sekarang ini hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mulai hari Jumat nanti, itu akan banyak makhluk mukharabun yang akan mengingatkan kita. Dikasih lapang selama 4 hari itu, masih dikasih kelapangan. Seandainya kita memiliki sebuah kesalahan, bukan berarti dimaklumi gitu, namun ada toleransi. Tapi setelah 4 hari mulai hari Jumat, itu adalah akan diingatkan seluruh makhluk-makhluk mukarrabun. Nah, itu yang harus diingat. Jadi ujiannya bukan semakin ringan, tapi ujiannya adalah semakin berat. Mungkin kemarin-kemarin ujiannya adalah yang ditegur itu adalah imamnya, lalu imamnya yang akan menjadi memohonkan ampunan dan mempertanggungjawabkan. Tapi mulai hari ini dan sampai hari Jumat nanti adalah akan menjadi tanggungan pribadi. Yang lain adalah semakin banyak kita untuk menjalin tali silaturahim. Sesungguhnya tidak ada agama tanpa jamaah. Maka berhimpunlah kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan pernah merasa berat dalam berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya sejak awal itu jiwanya itu adalah sudah diikrarkan sebagai Hizbullah, penolong agama Allah. Maka apapun pertaruhannya, bila kewajiban itu ada di hadapan kita, hendaknya kita mengambilnya sebagai bentuk tanggung jawab. Ini bedanya dengan yang biasa-biasanya. Kalau yang biasa-biasanya ya semampu saya gitu. Kalau biasa-biasanya itu ya semampu-mampunya. Tapi begitu orang yang sudah makrifat, itu segala bentuk perbuatan dan perilakunya itu adalah harus mengarah kepada pengenalan. Bedanya kayak apa sih orang yang ibarat ini loh presidenku, siapa sih presidenku, itu siapa? Ini kan beda. Orang yang menjelaskan ini presiden saya dengan orang presiden itu siapa? Beda. Orang yang sudah memperkenalkan
yang memiliki diri kita, yang menguasai diri kita. Dengan pada saat itu adalah kita lagi mencari siapa sesungguhnya diri kita dan siapa sesungguhnya yang kita cari, yang menguasai saya itu siapa. Nah, bedanya hanya di situ. Nah, hendaknya kita menambah kekuatan batin kita dengan banyaknya berzikir itu. Hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, kemampuan rohani itu akan bertambah. Karena sesungguhnya di dalam pengenalan kepada Allah itu adalah harus ada talinya. Talinya itu adalah apa? Harus selalu mengingat setiap waktunya. Tentu beda. Ada orang beribadah kepada Allah itu 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali, 1 tahun 1 kali, gitu. Pasti beda dengan yang sehari 5 kali. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang kedua, sebagai kewajiban adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasakan, itu hendaknya kita kembalikan kepada sang pemberinya, sang pemiliknya. Seandainya ada orang memuji kita karena keberhasilan kita, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Sesungguhnya kita ini hanya ibarat wayang. Kalau mana diperankan sama dalangnya, maka kita itu aktif. Tapi kalau tidak diperankan, berarti non-aktif. Artinya tidak memiliki hak atas orang yang sudah mengenal dirinya, lalu mengeklaim bahwa setiap ada keberhasilan yang diusahakan itu adalah diklaim sebagai usahanya karena dia. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Keakuan itu harus ditunjukkan, diturunkan sebisa mungkin bahwa segala sesuatu dikembalikan karena itu adalah perbuatan Allah. Seandainya matahari itu besok itu terbit dari timur, gitu, itu sesungguhnya Allah yang menjalankan. Kalau kita menyadari seperti itu, lalu bagaimana dengan yang keseharian yang terjadi pada diri kita? Nah, seandainya Allah itu mengendaki besok itu matahari terbit dari barat, siapa yang bisa menghalang-halangi? Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Ini pemahaman orang yang sudah marifat. Jadi jangan dibolak-balikkan fakta. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah harus kita kembalikan kebaikan itu kepada Allah. Kalau mana ada keburukan, maka akuilah bahwa itu adalah sesungguhnya kesalahan ada pada diri saya. Gitu. Itu perubahan sikap yang harus kita ambil, dan bukan masa bodoh yang dialami orang lain yang terlihat oleh mata kita. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Orang lain sedang berjuang, apa yang bisa kita lakukan demi perjuangan itu? Tetangga kita sedang berjuang, apa yang bisa kita lakukan dengan perjuangan tetangga itu? Artinya diperlihatkan oleh Allah itu adalah memiliki kandungan tuntutan, konsekuensi tuntutan nantinya kepada Allah. Bagi orang yang sudah diperkenalkan dirinya oleh Allah, maka hendaknya hal itu dilakukan, disikapi di dalam hidup. Jadi hidup itu bukan individu sebetulnya. Karena kita sendiri di dalam diri setiap manusia ini adalah terdiri dari makhluk-makhluk, elemen-elemen persekutuan. Di dalam setiap diri ini adalah terdapat
unsur-unsur persekutuan, bukan cuma satu. Begitu juga di dalam hidup yang di alam yang luas ini, hendaknya kita juga bersekutu dengan yang lain. Artinya bersekutu itu berbau, saling merasakan, saling membantu, saling meringankan. Ini tuntutan-tuntutan. Kok kita melihat tetangga kita atau anak yatim, lalu kita ada, kita tahu ada orang ini lagi membutuhkan sesuap nasi seumpama, terus kita ada, tidak tersentuh hati kita. Jangan melihat itu agamanya, lihatlah makhluk. Keteladanan yang harus kita ambil adalah satu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Artinya tidak ada makhluk yang terkecuali. Rasul juga mencontohkan bahwa berhubungan baik dengan sesama manusia, artinya beragama baik. Masalah keyakinan bukan urusanmu, ya Muhammad. Kamu cukup untuk menyampaikan kabar gembira ini. Cukup. Masalah dia mengikuti atau tidak mengikuti bukan urusanmu. Kewajibanmu hanya menyampaikan kabar gembira ini dariku, kata Allah. Masalah hidayah itu urusannya Allah. Itu tanggunganku, kan? Ya sudah. Artinya apa? Sengaja di dalam hidup ini, di dalam kelompok kita ini pun itu diciptakan suasana, ada yang sebagai penguji, juga ada yang diuji. Di dalam halayak yang lebih luas lagi juga terjadi seperti itu. Ada yang sebagai penguji dan ada yang diuji. Bagaimana mungkin orang itu mendapatkan ujian dari Allah bila tidak ada yang mengujinya secara fisik? Jadi ujian itu adalah nyata. Ada yang diuji dan ada yang menguji. Ada yang dijadikan sebagai penguji. Semoga kita termasuk yang diuji, jangan sebagai penguji oleh jamaah kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Itu yang paling disandarkan sifat-sifat yang orang yang sudah diperkenalkan diri oleh Allah memiliki konsekuensi yang lebih luas. Saya kan sudah putus guru, ya Pak. Ya, terus kalau sudah putus guru bagaimana? Saya sudah tidak harus berbakti kepada imam. Enggak apa-apa. Imam enggak akan merengek-rengek. Imam enggak akan gugat. Ya. Seorang imam enggak akan menggugat muridnya yang sudah putus guru. Enggak akan menggugat. Justru tetap mendoakan. Mau mengikuti jalan imamnya atau memiliki jalan sendiri, itu haknya sendiri, prerogatifnya sendiri. Ini loh, imam punya jalan seperti ini, yang kalian memang mau berjalan bersama, monggo. Tidak, ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Artinya imam itu juga sebagai manusia. Mungkin imam ini memiliki satu pandangan kok beda. Kenapa sih imam kok memiliki pandangan beda, saudara? Di dalam kehidupan ini kita setuju atau tidak setuju, kita sadari atau kita tidak sadari, setiap waktunya juga kita baca bahwa selain daripada yang nyata ini adalah ada yang gaib. Apa kok artinya gaib itu? Gaib itu adalah
baik wujud maupun berita gitu yang sifatnya itu belum tampak dalam pandangan kita, belum muncul, belum kita ketahui. Begitu juga kabar dari Allah itu juga seperti itu. Pemberitahuan dari Allah yang gaib itu juga belum tentu sama dikabarkan. Nah, siapa tahu pijakan seorang imam itu adalah mengacu daripada yang gaib. Jadi jangan semua itu dipertimbangkan. Imam ini punya ajakan ini tidak masuk akal. Memang di dalam orang yang sudah marifat itu seharusnya ya mengerti tentang yang gaib, walaupun sedikit, harus bisa menerima wahyu, kabar-kabar yang gaib, walaupun itu sifatnya adalah individu. Wahyu yang dimaksud ini adalah ru'yatul sholika, pengabaran yang baik dari sisi Allah yang diturunkan melalui perseorangan, bukan ajaran agama yang baru. Artinya itu bagian dari kabar gaib. Tapi kalau sudah diturunkan dan sudah ada hasilnya, sudah ada wujudnya, yang tadinya itu tidak melihat, ya nggak gaib. Sekarang sudah melihat, sudah nyata, maka itu harus dipikirkan dengan akal. Walaupun seorang imam itu adalah berusaha semampu daya untuk menerjemahkan gitu, bahwa sesungguhnya urusan di dunia ini adalah yang paling utama itu adalah urusan ilmi. Maka jadilah kita itu sebagai orang yang menuntut ilmi atau orang yang mengajarkan ilmu, dan jangan jadi orang yang ketiga, maka engkau akan sesat. Artinya orang yang diberi ilmi oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, setidak-tidaknya itu bisa menerima wahyu yuha, tadi itu kabar-kabar dari Allah. Entah itu kadarnya seberapa. Jadi harus ada sebagai bentuk bukti. Jadi jangan semuanya itu setelah putus guru begini semuanya dipikirkan dengan akal. Maka yang engkau pelajari adalah hanya yang nyata. Sedangkan yang nyata itu adalah tidak lebih banyak daripada 10% dari kemurahan Allah, perbuatan Allah yang ditunjukkan kepada manusia, kepada kita. Tidak lebih dari 10%. 90% lebih itu adalah masih gaib. Maka ilmu harus bisa berbicara tentang itu. 90% itu masih gaib. Namun sedikit demi sedikit nanti kita akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau macam Imam Sartanto ini, apa yang bisa dilakukan dengan orang ibarat telur baru menetas? Mungkin saja kalau itu ayam yang baru menetas lalu didatangi kucing, bisa aja itu dia anggap hidup. Jadi masih butuh sandaran-sandaran, masih butuh bimbingan-bimbingan. Jangan sampai dia ambil sikap yang saya sudah begini, saya ini saja gitu. Jangan sampai itu adalah dia sedang bersandar pada satu titik yang lain. Karena sesungguhnya orang yang baru mengenal kepada Allah itu tidak lebih dari 10% mengetahui kemurahan perbuatan Allah kepada makhluk. Maka kejarlah sampai bisa mengetahui tentang kegaiban itu, ya minimal nanti itu bisa 30, 40, 50,
Kalau sudah 40 Anda adalah wali. Maka silakan. Jadi mari kita menyimak, banyak belajar bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW setelah menerima kerasulan itu. Penderitaannya itu kayak apa? Di sana dimusuhi, di sini diusir, di sini mau dibunuh, di sini dikucilkan, di sini diembargo, di sini dianukan. Orang yang baru lahir saat ini, yang marifat itu, harus menyentuh ujian-ujian seperti itu. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Jangan takut bahwa nanti saya miskin. Siti Khadijah itu sepertiga Mekah itu dulu adalah asetnya, habis digunakan untuk ke jalan Allah. Sepertiga Mekah, ini kita bisa bayangkan. Mau meninggal saja untuk kain kafannya saja tidak punya. Berani kita seperti itu. Ini sudah marifat kita. Berani enggak? Mau meninggal itu kain kafan tidak ada. Sehingga dia berbisik kepada anaknya, Fatimah, Fatimah, kau mintakan surbannya Bapak untuk membungkus saya nanti pada saat saya meninggal. Bayangkan, sepertiga Mekah digunakan untuk apa? Jihad di jalan Allah, demi agama Allah. Karena dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Membenarkan itu memiliki konsekuensi. Sebagaimana kita bisa disebut sebagai orang iman, lalu kita harus berani berjuang dengan apa yang kita mampu. Nah ini saya takutnya nanti yang belum ini dia takut ini. Mudah-mudahan tidak ya. Tetap berani. Apa yang kita bisa? Berjuanglah dengan tenagamu, berjuanglah dengan hartamu, berjuanglah dengan lisanmu. Terakhir, paling mudah, berjuanglah dengan doa. Kalau memang kemampuan tidak ada, tapi jangan pura-pura gak punya kalau memang ada. Jangan pura-pura gak mampu kalau memang mampu. Saya tidak pernah meminta sesen pun kepada kita semua. Iuran kalian gimana? Saya cukup Allah tadi. Nanti jangan sampai didengar. Berjuang, benar-benar berjuang setiap malam Jumat, malam Senin. Sejak habis sholat maghrib, sholat isya, saya duduk di depan ini menunggu sampai jam berapa. Kalau jam 11 tidak ada, saya baru masuk. Mau datang, mau nggak datang, bukan urusan saya. Memangnya tidak ada catatannya di hadapan Allah. Kalian ditunggu ini di sana. Ada catatannya. Jangan dikira. Enak jadi imam. Enak. Ayo, berjuang bersama-sama, saling gandengan tangan, menyatukan pandangan, berjuang bersama-sama untuk mencari keridhaan Allah. Yang Nabi sudah toladan. Lalu apa yang terjadi dengan Siti Khadijah? Setelah disampaikan seperti itu kepada anaknya, putrinya Fatimah, lalu turunlah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam turun membawa 5 kain kafan. Duh, Rasul bingung.
Kok cuma 5? Nah, sebetulnya Rasul gak bingung, Siti Fatimah ya bingung. Kok cuma 5? Karena sesungguhnya nanti ada satu putranya Sayyidina Ali itu adalah akan dipanggal kepalanya di Jakarta, sehingga tidak perlu di. Maka 5 kelengkapan itu adalah satu untuk Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali, Fatimah dan Hasan. Hasan ya, karena Husain juga ditakdirkan jauh-jauh hari gitu, akan ditinggal di. Jadi diberi kain kapan. Coba bayangkan, pernahkah kita berpikir seperti itu demi yang gaib? Pernah nggak? Ini perjuangan, ini agama. Kurang enak bagaimana kita ini dilahirkan oleh Allah, diturunkan di muka bumi, muncul di masa kenabian terakhir Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang segala sesuatunya itu sudah komplit daripada orang yang dulu. Nabi yang dulu itu belum cukup, belum lengkap. Maka pertikaian, permusuhan, perkelahian, pembunuhan, pembantaian itu ada di mana-mana. Maka diturunkannya Rasulullah itu adalah untuk apa? Untuk menghilangkan perbudakan dan untuk menghilangkan pengorbanan orang-orang untuk urusan kepada penyembahan selain pada Allah. Tidak ada Allah itu meminta nyawa, tidak ada. Betapa enaknya. Coba kita tarik ke belakang lagi sedikit. Jadi kita belajar ke belakang itu setelah kita mengetahui riwayat sebelum kenabian Nabi Muhammad, terus dibandingkan dengan kita saat ini, apakah kita itu cuma setelah membaca cuma itu saja? Enggak. Masa tidak muncul rasa syukur sedikit pun? Saya ini lebih bersyukur ini dibandingkan orang terdahulu. Orang terdahulu itu hari ini bisa nikah 10 gitu. Hari ini juga bisa membunuh istri-istrinya, itu terserah berapa. Sekarang gitu, apa yang terjadi bila ada kekerasan? Kita memukul istri saja, kita bisa masuk penjara. Kita bayangkan, ini hal yang luar biasa. Kita sudah betul-betul rahmat itu sudah terima bulan. Gak mungkin saya mau terangkan semua. Tapi keteladanan itu penting jadinya, penting hukumnya untuk kita syukuri betapa penderitaan yang dialami. Saya cuma diberikan oleh Allah itu satu kejadian, kayak apa rasanya Rasulullah SAW habis mendapatkan wahyu yang pertama dari Gua Hira itu, apa yang dialami rasanya kayak apa, dingin, demam kayak apa. Khadijah, selimuti aku, Khadijah, selimuti aku. Saya itu sudah, ini saksinya di sini. Mana lagi? Mana Imam Malik? Ini yang tiap hari jaket tebal, selimut, sudah ditindih sama istri yang besar begitu, itu masih begini. Demam dari mana? Tanya ke dokter, dia bilang, apa penyebab demam? Bisa jadi dari trombosit, karena trombositnya cuma 235.000 lah. Dokter itu ngomong begitu. Saya ada bicara masalah ini, tidak ada dicari, itu tidak ada. Apa
apa yang menjadi penyebabnya itu. Yang diketahui kekurangan cairan, ya. Kekentalan darah, ya itu juga. Tapi demam kayak begitu itu ternyata itu turun sebuah petunjuk bagaimana Allah menjelaskan. Karena di dalam petunjuknya itu sebelumnya itu saya disuruh milih. Saya suruh milih. Ini jubahnya Rasul, ini selimut baru. Ini sama-sama dibawa oleh Rasul. Saya suruh pilih. Saya melihat jubahnya Rasul ini robek-robek, gitu. Saya pilihlah selimut. Saya sampaikan Imam Rahman langsung begini. Artinya apa? Ujiannya adalah sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW pada saat setelah menerima wahyu. Rasa itu diberikan saya apa demam itu yang tidak masalah. Begitu waktunya sholat, berhenti. Cepat-cepat ini kamar mandi. Itu sholat, selesai sholat. Itu kesempatan untuk bisa makan. Setelah makan, kadang-kadang belum selesai makan baru separuh, sudah mulai itu. Seperti kadang-kadang. Terus waktunya malam bermajelis sehat. Ini kalau mau dibilang nyata, silakan aja dinyatakan. Tapi sesungguhnya itu adalah jawabannya adalah kabar itu adalah melalui baru bisa. Maka ayo kita berjuang bersama-sama. Syukur kita bisa meneladani Nabi. Setidak-tidaknya kita mensyukuri keteladanan yang sudah diperjuangkan demi apa? Umatnya. Sampai rohnya mau dicabut saja. Ini melakukan satu perdebatan. Satu perdebatan antara Rasulullah sama Israel, sama Jibril, sama Allah. Berdebat berapa umat. Jelas berapa umatku yang masuk surga? 25%. Oh, ada bisa. Ada nggak kita ini kira-kira nanti? Bagaimana jamaahku? Harus. Walaupun kecil, artinya kita menolakan. Berjuang. Mohon kepada Allah. Kemudian pertama setelah jadi imam adalah satu, bisa menerima pengabaran dari Allah yang sifatnya gaib. Kedua, memiliki pembuktian. Ketiga, harus mengajar. Itu adalah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap doanya itu adalah umatnya. Saya juga begitu. Setiap saya berdoa, masa saya cuma mendoakan anak istri saya saja? Tidaklah. Harus murid-murid saya dan keluarga, jamaah saya, saudara-saudara saya, muslimin muslimah, mukminin mukminat, bahkan ahli kubur. Rasul itu perintah untuk mendoakan ahli kubur. Rasul itu mendoakan orang di kuburan. Artinya apa? Urusannya Allah, seberapa yang bisa dikabulkan, tapi itulah sesungguhnya agar kita itu bisa meneladani, memikirkan urusan orang lain. Jangan egois. Masa berdoa untuk diri saya. Jangan. Kemarin saya menyampaikan sama saudara Nurul perjalanan ke Sentani. Mari kita mengingat
siapkan saat ini. Dengan berhimpun bersama jamaah ini, segala makanan yang kita makan itu memikirkan masalah apa? Kehalalan. Sumber-sumber yang kita peroleh juga menjadi pertimbangan tentang kehalalan. Pakaian yang kita pakai itu juga diperhitungkan kehalalan. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu juga dipikirkan kehalalannya, gitu. Termasuk pikiran-pikiran kita itu, prasangka-prasangka kita itu juga kita bersihkan. Agar nanti generasi kita ini yang tumbuh itu adalah menjadi baik. Loh, kok bisa begitu, Pak? Loh, kita ini kan belajar dari sejarah. Ibunya Siti Maryam itu sebelumnya itu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon kiranya Engkau berikan saya anak laki-laki sehingga dia bisa mengabdikan hidupnya ke Baitul Maqdis pada saat itu. Itu doanya pada saat hamil. Ini pada saat hamil. Disadari atau tidak disadari, hardware-nya itu si ibunya Siti Maryam itu belum bisa untuk memproduksi yang dia inginkan itu, belum bisa. Maka dibutuhkan yang lebih bersih lagi. Lalu apa? Dilahirkanlah anak perempuan. Namanya apa? Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu sejak kecil hidupnya itu di dalam terisolasi, makanannya saja itu sampai terkenal. Makanan dari mana? Dari surga. Hai Maryam, kata paman, dari mana engkau mendapatkan makanan itu? Tidak ada orang jual di sekitar situ. Ini makanan dari Allah. Ini adalah makanan-makanan di surga. Bagaimana mungkin? Nah, kita belajar dari situ, gitu. Ternyata untuk melahirkan seorang nabi juga seorang rasul Allah itu dibutuhkan satu bibit bobot yang bersih, dipelihara itu nasabnya, itu dipelihara dulu oleh Allah, dari sini ini terpelihara, tidak tersentuh dosa-dosa besar. Termasuk makanan-makanan yang tidak tersentuh.